Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kuatkan hati kita. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam masalah dan tekanan hidup, ya, ada juga masalah ekonomi, sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, masalah politik, belum lagi adanya pengkhianatan dan banyak lagi masalah yang lain. Tetapi Tuhan Yesus menguatkan dan menghiburkan kita, ya, supaya kuat di tengah masalah dan kesedihan. Kenapa saudaraku? Tuhan Yesus memberikan kepada kita kekuatan. Bila kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya, Tuhan Yesus memberikan penghiburan, pengharapan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini. Amin ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, juga saudara-saudariku, seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran dari Yohanes 16 ayat 29 sampai 33 dengan tema kuatkan hati kita karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Yang pertama, kebenaran yang pertama, iman kita harus kuat, tidak boleh lemah. Yohanes 16 ayat 29 sampai 31 firman Tuhan berkata, kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai hiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam ayat ini murid-murid mengaku percaya. Mereka mulai memahami perkataan Tuhan Yesus dengan jelas. Namun dalam ayat 31 Tuhan Yesus menanggapi dengan pertanyaan yang sangat tajam dan menguji mereka. Tuhan Yesus berkata, percayakah kamu sekarang? Saudaraku, Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus tahu bahwa iman para muridnya belum sungguh-sungguh matang. Tuhan Yesus tahu mereka memahami kebenaran secara intelektual saja, tetapi belum siap benar menghadapi ujian-ujian iman yang akan datang, saudaraku, yaitu salib, saudaraku. Nah, saat ini pun banyak orang yang mengaku Kristen mungkin ya, percaya kepada Kristus ya, dia ke gereja ya, kemudian dia merasa semuanya lancar ya, dia senang, saudaraku. Tetapi sesungguhnya iman yang sejati itu teruji saat ada badai pencobaan yang datang. Atau ketika dia harus pikul salib. Karena itu saudaraku, di dalam ayat ini sesungguhnya ya kita diajar supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam iman. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus yang harus kita sadari telah mengalahkan dunia ini. Jadi kalau kita saudaraku menghadapi ujian, masalah, apapun juga, kita tidak boleh lemah. Iman kita harus kuat dengan bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, kita harus kuat, saudaraku, saat menghadapi pencobaan. Ya, karena ada penyertaan dari Bapa di sorga. Jadi pencobaan dan penyertaan Bapa. Ditulis dalam Yohanes 16 ayat 32, firman Tuhan berkata, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudaraku, Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam ayat ini menubuatkan tentang penderitaan dan pengkhianatan yang akan terjadi sebentar lagi. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan lari tercerai-berai, saudaraku. Namun Tuhan Yesus tetap kuat dan teguh. Karena apa? Menyadari akan penyertaan Bapa. Sesungguhnya dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita orang-orang percaya, saudaraku, bahwa
Iman yang sejati bukan berarti tidak ada penderitaan, tidak ada masalah. Bukan berarti seperti itu, tetapi iman yang sejati akan tetap teguh dan kuat di tengah penderitaan, di tengah masalah yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, dalam penderitaan, dalam masalah, ya, kesendirian dalam berjuang, dalam menghadapi tekanan hidup yang bertubi-tubi, saudaraku, seringkali kita merasa ditinggalkan seorang diri. Tetapi seperti Tuhan Yesus, sesungguhnya kita, saudaraku, bisa bertahan dan menang karena Allah Bapa tidak pernah meninggalkan kita sendirian saat menghadapi setiap penderitaan dan pencobaan. Amin ya saudaraku, percayalah saudaraku, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi kalau saya gambarkan seperti seorang anak kecil yang berjalan di malam yang gelap, saudaraku, sambil memegang tangan ayahnya yang kuat, ia tidak takut walaupun saudara sekelilingnya memang gelap karena malam yang gelap. Karena ia tahu, saudara, kenapa? Tangan ayahnya dia pegang, bahkan tangan ayahnya memegang dia dengan erat. Begitulah saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah Bapa tidak akan meninggalkan kita. Dia memegang kita, orang-orang yang bersungguh-sungguh percaya, yang berserah kepadanya, saudaraku, saat menghadapi penderitaan dan masalah dalam kehidupan ini. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, kuatkan hati kita karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Kebenaran yang ketiga, janji damai sejahtera dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Wow. Selanjutnya Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow, amin saudaraku ya. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus dengan jujur mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, saudaraku, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bahwa di dunia ini kita hidup tidak luput dari penderitaan, dari masalah yang akan tetap datang. Kata penganiayaan dari kata lipsis, artinya saudara tekanan hidup atau penderitaan atau kesusahan besar. Namun dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita dua janji besar kemenangan. Dua janji besar kemenangan. Yang pertama, saudaraku ya, saat kita menghadapi penderitaan ada damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Nah saudaraku, damai sejahtera ini bukan dari keadaan dunia yang stabil atau beres, bukan. Tetapi damai sejahtera ini kita peroleh karena apa? Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, janji besar yang kedua adalah adanya kemenangan yang sudah pasti dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan dunia, saudaraku ya. Kata mengalahkan dari kata nenikeka ya, dalam bentuk perfect tense, saudaraku. Artinya kemenangan itu telah terjadi dan dampaknya masih berlaku sampai sekarang. Wow. Jadi kuatkan hati kita. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Karena kemenangan Tuhan Yesus atas dunia bukan hanya masa lalu ya, tetapi juga terjadi sekarang. Itu adalah kekuatan kita hari ini. Jadi sesungguhnya kita orang-orang yang percaya, saudaraku, pada Tuhan Yesus dapat tenang di tengah badai, di tengah problema yang ada di dunia ini. Karena kemenangan dari Tuhan Yesus berlaku atas setiap pergumulan hidup kita, berlaku atas setiap kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan berkemenangan saat menghadapi badai kehidupan di dunia ini. Haleluya, saudaraku ya. Seperti yang tertulis, saudaraku, dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan ayat-ayat ini ya. Firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin
baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudaraku ya. Jadi bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat hidup berkemenangan, kita kuat menghadapi setiap cobaan, ujian, masalah, problema apapun yang ada di dunia ini. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33 dengan tema kuatkan hati kita karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Dia memberi kepada kita kemenangan. Kebenaran yang pertama, iman harus kuat, tidak boleh lemah ya. Bersama Tuhan Yesus pasti kita kuat. Tuhan Yesus telah mengalahkan saudaraku dunia ini. Kita harus kuat walaupun ada pencobaan, tetapi ada juga penyertaan dari Allah Bapa untuk kita. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, kuatkan hati kita karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Janji damai sejahtera dan kemenangan diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, kata Tuhan Yesus, telah mengalahkan dunia. Amin ya. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa menang atas dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu Tuhan yang memberikan kepada kami kemenangan. Kau sudah mengalahkan dunia ini sehingga kami yang percaya kepada Engkau dapat hidup berkemenangan melawan setiap masalah, problema, tekanan hidup apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan, melihat Morning Spirit ini mungkin sedang bergumul dengan masalah, dengan tekanan hidup. Tuhan angkat itu, gantikan dengan damai sejahtera, kemenangan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Dan sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.